Yang ketiga, mengenal Allah lewat firman-Nya. Yang pertama, mengenal Allah lewat karyanya, penciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah di dalam kasih-Nya yang sempurna. Dan yang ketiga, mengenal Allah dalam firman-Nya. Allah berfirman demikian dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi ada pertanyaan tadi subuh. Bagaimana kita mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah, bahwa Yesus itu telah menciptakan sebelum dunia dijadikan? Jelas dalam Yohanes 1 ayat yang kedua dan ketiga. Coba buka Yohanes 1 ayat 2 dan ketiga. Oh ya, ini di sini ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, Ia, mari kita bersama-sama membacanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saya tekankan, Ia, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, garis bawahi, Yesus. Dan tanpa Dia atau Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya mau tanya, apakah Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi? Apakah Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Amin. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yesus tidak bisa dipisahkan dengan hakikat yang semula, yaitu Allah. Allah berfirman jadi manusia. Ada amin? Berkuasa enggak untuk menjadikan dirinya untuk jadi manusia? Dia berkuasa. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-17. Buka. Dari ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-14. Dari ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Lanjut. Sama seperti Bapa mengenal aku. Di sini coba lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan baik. Sama seperti Bapa, hanya Dia tidak menyebut sama seperti aku belum jadi Allah, belum jadi manusia. Dia katakan sama seperti Bapa. Ini karena keadaannya sebagai manusia dan dalam dunia bersama dengan murid-muridnya, maka dikatakan sama seperti Bapa, padahal Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa. Sebagaimana sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Kenapa Dia tidak langsung aja bilang sama seperti aku masih di sana yang adalah Allah? Kenapa Dia tidak katakan begitu? Karena Dia datang ke dalam dunia harus menyerupakan dirinya sama seperti manusia, supaya menjadi teladan. Nah, dan aku memberikan nyawaku. Perhatikan dengan baik. Ini Yesus mengatakan. Ini orang nggak tahu pada waktu itu, murid-muridnya nggak tahu apa yang dikatakan ini, karena masih ada selaput di mata mereka. Apa itu selaput? Masih ada dosa yang menghambat mereka. Jadi gini, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lanjut. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Siapa mereka? Siapa di sini yang dari Kedar? Angkat tangan. Siapa yang dari Muslim di sini? Angkat tangan lagi. Siapa yang dari Muslim? Ya, puji Tuhan. Sebenarnya di sini cukup banyak yang dari Muslim. Kita adalah orang yang dari kandang lain tadinya. Kemudian Tuhan arahkan kita untuk masuk di bilangan orang percaya, menjadi satu kandang dengan kawanan domba di dalam penggembalaan yang ada pada waktu itu. Itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala kita adalah Yesus. Lanjut. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Perhatikan dengan baik.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan ini sebenarnya di sini gambarannya bahwa Yesus itu tidak ada hambatan. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Makanya dia harus mati. Tapi waktu dia mati itu, dia harus bangkit. Itu atas perkenanannya dia sendiri. Kita baca lebih lanjut. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya tidak ada yang berkuasa daripada Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Ini Yesus mengatakannya. Itu aku berikan menurut kehendakku sendiri. Aku bertanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tapi ditutup dengan kata, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kenapa dia katakan itu? Karena dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia tidak menyatakan dirinya adalah Allah. Tapi dari semua apa yang dikatakan itu berbicara tentang dirinya. Makanya di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dikatakan, benar perkataanku ini adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu untuk menginsafkan dunia dari kejahatan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Dari semua pernyataan Tuhan Yesus, itu adalah berbicara pribadinya sendiri. Tetapi dia selalu wakilkan bahwa ada Allah. Ada Allah yang ia hargai. Ada Allah yang dia sembah. Kenapa dia katakan demikian? Supaya semua yang mengikuti Yesus tahu bahwa di dalam Yesus sebagai manusia yang adalah teladan, bahwa dia harus menyampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan bahwa sebagaimana ia mengenal Allah, demikian juga murid-muridku harus mengenal Allah yang aku sembah. Dalam hal inilah pengajaran Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa dia mengajarkan yang tidak meleset dari semua apa yang harus terjadi dalam diri kita pun juga seperti itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ini ajaran yang luar biasa. Dan untuk itu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa itu, yaitu firman yang hidup. Siapa dia? Yesus. Saya tidak mau berdolak-dalik tentang masalah Tritunggal. Karena kata Tritunggal itu hanya satu kali disebutkan di dalam, bukan menyebut nyata tentang hal itu. Tritunggal itu kita kenal ya di dalam iman kita. Tetapi Tritunggal itu banyak orang tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Sehingga akhirnya banyak orang yang mengenal bahwa Allah itu tiga di dalam satu. Tetapi lebih dalam lagi pernyataan itu karena tidak memiliki pengertian. Akhirnya mereka menyebut tiga Allah. Dalam hal inilah sebenarnya seringkali karena kita sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan, sehingga akhirnya banyak orang yang ada di luar sana yang tidak memiliki hikmah. Mereka tersesat dan tidak mengerti, sehingga akhirnya memandang Allahnya orang Kristen ada tiga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ajaran Alkitab tidak demikian. Ajaran Alkitab tetap satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita percaya di dalam karyanya lewat Roh Kudus. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah kesempurnaan kita di dalam mengenal Allah tidak akan pernah meleset. Jika kita taat dan setia, Roh Kudus yang datang di dalam diri kita yang akan menyingkapkan rahasia surga itu, sehingga kita mengenal Allah yang sempurna itu. Demikian firman Tuhan. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengenal, kita mengerti, kita menjadi orang yang mengenal Allah kita dengan baik dan benar, sempurna adanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.